Bayangin ada sebuah kota di Amerika Serikat, tapi kota ini bukan kayak kota pada umumnya. Nggak ada polisi, nggak ada wali kota, nggak ada aturan resmi dari pemerintah. Orang-orang yang tinggal di sana hidup sebebas-bebasnya. Ada yang bikin rumah dari mobil tua, ada yang bikin kafe dari papan kayu bekas, bahkan ada yang cuma tinggal di dalam tenda seadanya. Tempat ini namanya Slab City. Sering juga disebut the last free place on earth, alias tempat terakhir yang benar-benar bebas di muka bumi. Jadi ceritanya Slab City ini dulunya bukan kota. Tempat ini awalnya bekas pangkalan militer Amerika namanya Camp Dunlap. Pangkalan itu dipakai waktu Perang Dunia II buat latihan marinir. Tapi setelah perang selesai, pangkalannya ditutup, semua bangunan dirobohin, dan yang tersisa cuma pondasi beton tebal atau dalam bahasa Inggris disebut slabs. Dari situlah nama Slab City muncul. Seiring waktu, orang-orang tanpa rumah, para pengelana, sampai pensiunan yang cari tempat murah mulai datang ke sana. Karena tanahnya milik pemerintah tapi nggak dipakai, mereka bisa tinggal gratis tanpa bayar sewa, tanpa pajak, dan tanpa aturan. Bayangin kamu masuk ke Slab City. Di sekeliling cuma ada padang pasir luas, panasnya bisa sampai 45 derajat Celcius di musim panas. Jalanan nggak beraspal, cuma pasir dan kerikil. Rumah-rumah, jangan bayangin ada rumah bagus ya. Ada yang tinggal di bus tua yang dicat warna-warni, ada yang tinggal di camper van, dan ada yang bangun rumah dari barang bekas. Kreatif sih, tapi ya kelihatan acak-acakan ya. Di sana juga nggak ada listrik resmi. Orang bikin panel surya seadanya atau pakai generator. Air juga nggak ada, jadi kalau butuh air minum harus beli di kota terdekat namanya Niland, sekitar 4 mil dari Slab City. Malam hari, tempat ini gelap gulita, cuma lampu seadanya dari baterai atau api unggun. Tapi justru disitulah terasa vibes-nya, bebas, liar, nggak terikat aturan. Walaupun kelihatan kacau, Slab City punya sisi unik. Banyak seniman, musisi, dan orang-orang kreatif yang datang ke sana. Ada satu spot terkenal namanya Salvation Mountain. Ini bukit buatan yang dipenuhi cat warna-warni dengan tulisan besar God is Love. Dibangun oleh seorang pria bernama Leonard Knight yang hidup bertahun-tahun di sana. Sekarang, Salvation Mountain jadi ikon Slab City. Banyak turis datang cuma buat foto di sana. Selain itu, ada juga East Jesus, semacam museum seni terbuka. Isinya instalasi seni dari barang-barang bekas, mulai dari mobil rongsokan, patung aneh, sampai seni mural. Jadi, meskipun kelihatan kumuh, Slab City sebenarnya jadi surga buat orang yang suka seni, alternatif, dan hidup bebas. Tapi jangan salah, hidup tanpa hukum gak selalu indah. Karena nggak ada polisi, Slab City sering disebut juga sebagai tempat buangan. Banyak orang yang kabur dari masalah, entah karena narkoba, kriminal, atau sekedar ingin menghilang dari dunia luar. Ada cerita tentang pencurian, kekerasan, bahkan pembunuhan yang nggak pernah terselesaikan karena nggak ada aparat. Kalau ada masalah, biasanya diselesaikan antar warga dengan cara mereka sendiri. Buat pendatang baru, Slab City bisa kelihatan berbahaya. Kamu nggak tahu siapa tetanggamu. Bisa jadi seniman ramah, bisa juga orang yang punya masa lalu kelam. Meski begitu, kehidupan di Slab City tetap berjalan. Ada tempat nongkrong terkenal namanya The Range. Ini semacam panggung terbuka di tengah gurun, tempat orang-orang bikin pertunjukan musik setiap Sabtu malam. Bayangin, di tengah kegelapan padang pasir ada musik live, api unggun, orang-orang duduk santai di kursi bekas, dan semuanya gratis. Ada juga kafe darurat, perpustakaan kecil yang dibangun dari trailer bekas, bahkan kamar mandi umum buatan dengan sistem seadanya. Semuanya dikelola oleh komunitas.
Pertanyaannya, kenapa sih orang mau tinggal di tempat sekeras ini? Jawabannya kebebasan. Di luar sana, hidup di Amerika berarti bayar pajak, bayar sewa rumah yang mahal, bayar listrik, air, asuransi, dan aturan yang panjang. Di Slab City, semua itu nggak ada. Kamu bisa hidup sesuai caramu sendiri. Mau jalan kaki tanpa baju, silakan. Mau melukis mobilmu jadi warna pelangi, nggak ada yang protes. Bagi sebagian orang, Slab City adalah bentuk perlawanan terhadap sistem. Bagi yang lain, ini sekadar tempat bertahan hidup tanpa biaya besar. Tapi ya jelas, tinggal di Slab City bukan buat semua orang. Panas ekstrim di musim panas bikin banyak orang kabur sementara. Air terbatas, makanan juga harus dibawa dari luar. Kalau sakit, nggak ada rumah sakit dekat situ. Jadi orang harus benar-benar mandiri. Ada juga masalah lingkungan, sampah menumpuk, sanitasi buruk, bahkan ada yang buang limbah sembarangan karena nggak ada sistem pembuangan resmi. Jadi kalau kamu orang yang biasa hidup nyaman, kemungkinan nggak bakal betah di sana. Slab City sering muncul di film, dokumenter, dan berita. Salah satunya di film Into the Wild 2007 yang menceritakan kisah nyata Chris McCandless, pemuda yang meninggalkan kehidupan modern untuk hidup bebas di alam liar. Di film itu, Chris sempat singgah di Slab City, nongkrong di The Range, dan bertemu komunitas di sana. Selain itu, banyak YouTuber dan travel vlogger datang ke Slab City buat bikin konten, karena memang unik banget kayak kota dari dunia lain. Akhirnya, Slab City jadi semacam simbol. Ada yang melihatnya sebagai contoh kebebasan mutlak hidup tanpa aturan negara, tapi ada juga yang melihatnya sebagai bukti kegagalan bahwa tanpa aturan masyarakat bisa jadi kacau. Buat sebagian orang, Slab City adalah rumah. Buat sebagian lain, itu cuma tempat singgah sebentar. Tapi satu hal pasti, Slab City menunjukkan wajah lain Amerika yang jarang kita lihat, jauh dari gedung pencakar langit, jauh dari kehidupan modern, dan benar-benar raw. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Slab City itu surga kebebasan, atau justru neraka tanpa aturan? Kalau kamu dikasih kesempatan, mau nggak tinggal di kota tanpa hukum ini, walau cuma sehari? Karena di ujung hari, Slab City bukan cuma soal tempat tinggal, itu soal pilihan hidup. Apakah kamu sanggup hidup tanpa aturan, atau justru aturan itulah yang membuat hidup terasa aman?